Halo, salam jumpa. Selamat bertemu kembali di Black Knight Channel. Hari ini kita akan membahas seputar tentang takbir. Takbir sering kita lakukan pada saat Idul Fitri dan Idul Adha, dan hal ini sesuai apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, Al-Baqarah 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi kita diperintahkan setelah berpuasa untuk mengagungkan atau bertakbir. Dan takbir yang akan kita bahas menggunakan kitab At-Takrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah. Jadi menggunakan kitab Takrirat As-Sadidah, dan kitab ini adalah sebuah talkhis atau sebuah ringkasan dari problematika fikih dari kitab Ulama'ina, kitab Al-Imam Asy-Syafi'i, dan dari beberapa pengajaran-pengajaran Zain ibni Ibrahim ibni Zain ibni Smith, yaitu guru dari muallifnya, guru dari penyusun kitab Takrirat As-Sadidah, yaitu Hasan ibni Ahmad ibni Muhammad Al-Kaf. Di dalam kitab ini dikatakan bahwa takbirul aidain, takbir dua aid, yusannu takbir biraf'i sauti lirrajuli, disunahkan untuk bertakbir dengan meninggikan nada suara lirrajuli, untuk yang laki-laki. Dan dikatakan di beberapa riwayat bahwa Umar bin Khattab ketika bertakbir sampai bergemuruh, ya. Dan selanjutnya wasigotuhu al-ma'surah, ya, sigoh atau nas atau tulisan-tulisan takbirnya adalah sebagai berikut: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahwa para sahabat biasanya menakbirkan sampai kata atau sampai kalimat walillahil hamd. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i menambahkan dengan kalimat Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Sahabat Black Knight, mungkin ada yang bertanya, kok di kitab tersebut tidak ada kalimat walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Hal itu tidak usah dipermasalahkan karena memang takbir ini adalah sunnah, dan kalimat walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun tidak bertentangan, hal itu masih sejalur, dan hal tersebut penambahannya diambil dari beberapa ayat Al-Quran dan beberapa Al-Ahadis. Jadi jikalau tadi di kitab At-Takrirat As-Sadidah tidak ada kalimat walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, tidak usah dipermasalahkan, dan itu baik-baik saja. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i menambahkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, itu sangat dicintai atau sangat disukai oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya aqsamut takbir, pembagian takbir, yang qasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua, mursal wa muqayyad. Jadi takbir itu terbagi menjadi dua, yaitu takbir mursal dan takbir muqayyad. Apa itu takbir mursal? Al-mursalu huwa al-mutlaq hanit takyid bis sholawat fayukabbiru fi kulli waqtin wa yakunu fil fitri wal adha. Takbir mursal dikenal juga dengan takbir mutlak. Takbir mutlak atau takbir mursal adalah huwa al-mutlaqu, yang terbebas, anit takyidi bis sholawati, dengan keterikatan waktu-waktu sholat. Fayukabbiru fi kulli waqtin, jadi bertakbir di waktu yang tak terikat dengan waktu-waktu sholat. Wa yakunu fil fitri wal adha, dan takbir mursal itu ada di Idul Fitri dan Idul Adha. Waktunya min ghurubi syamsi lailatil aidi ilal ihrami bis salat. Waktunya mulai dari terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib, ba'da maghrib, ya, lailatul aid, malam lebaran, ilal ihram bis salati, dan berakhir
ketika takbiratul ihram hendak melaksanakan sholat Id, baik itu Id Fitri maupun Idul Adha. Sekarang yang kedua, al-muqayyadu ay ba'da sholawat. Jadi takbir muqayyad adalah takbir yang dilaksanakan setelah waktu sholat. Sawaun akanat fardon am naflan, baik itu sholat fardu ataupun sholat naflan, sholat sunnah. Adaan am kodoan, baik itu secara adaan langsung ataupun sholat kodo, walau janazatan, atau bahkan setelah sholat janazah, sholat mayit. Wa yakunu fil adha faqat, dan hal tersebut hanya ada di Idul Adha. Waktunya li ghairil hajj, untuk orang-orang yang sedang tidak berhaji atau yang ada di tanah air ya, min subhi yaumi arafah, mulai dari waktu subuh yaumu arafah. Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah ya, ila asri akhir ayyamit tasyrik, sampai waktu asar akhir dari hari tasyrik. Tasyrik itu 11, 12, 13. Jadi kita mulai dari tanggal 9 yaitu Arafah yang tidak berhaji, kemudian 10, 11, 12 dan 13 waktu asar. Wa ammal hajj fayukabbiru, sedangkan orang-orang yang berhaji mereka bertakbir min zuhri yaumin nahar, yaitu pasca atau setelah waktu zuhur yaumun nahar. Yaumun nahar itu tanggal 10 ya. Ila subhi akhiri ayyamit tasyrik, sampai pada waktu subuh akhir hari tasyrik. Fa in tahallala kabbara hatta al-asr, jika sedang bertahalul maka dia bertakbir sampai waktu asar. Saya bacakan terlebih dahulu seluruhnya, nanti kita akan membuat kesimpulan. Wa takbir al-mursal Idul Fitri, takbir mursal pada saat Idul Fitri afdal min at-takbir al-mursal Idul Adha, lebih baik daripada takbir mursal pada waktu Idul Adha. Wa amma takbir al-muqayyad Idul Adha, sedangkan takbir yang muqayyad untuk Idul Adha huwa afdal min kilaihima, lebih baik dari keduanya, yaitu lebih baik dari takbir mursal pada saat Idul Fitri maupun takbir mursal pada saat Idul Adha. Kesimpulan dari kitab yang kita bacakan tadi bahwa takbir berhukumnya sunnah. Takbir terbagi menjadi dua, yaitu takbir mursal dan takbir muqayyad. Takbir mursal ini dikerjakan kapan saja waktunya, dan takbir mursal di Idul Fitri dimulai dari terbenamnya matahari sampai ketika kita ingin takbiratul ihram untuk sholat Idul Fitri. Begitu pula takbir mursal pada saat Idul Adha mulai dari terbenamnya matahari sampai hendak bertakbiratul ihram ketika sholat Idul Adha. Mungkin bisa disimpulkan orang sini bilang malam takbiran. Maka malam takbiran ini disebut dengan takbir al-mursal. Sedangkan takbir muqayyad hanya ada di Idul Adha. Untuk orang-orang yang sedang tidak berhaji, kita mulai takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini kita laksanakan terikat dengan waktu setelah sholat. Misalnya setelah sholat sunnah ba'da zuhri, misalnya setelah sholat sunnah ba'da zuhur, kita disunahkan untuk takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu-waktu sholat. Kita melaksanakannya setelah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Bahkan di sini ketika setelah sholat janazah pun disunahkan untuk bertakbir. Nah, kapan kita mulai melaksanakan takbir muqayyad? Waktu untuk melaksanakan takbir muqayyad untuk orang-orang yang sedang tidak berhaji atau yang ada di tanah air, yaitu dimulai dari subuh tanggal 9 Zulhijjah atau Yaumu Arafah sampai asar ya, sampai ila asrin, sampai asar akhiri ayyami at-tasyrik, sampai akhir hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13. Mungkin teknisnya
tanggal 9 sampai maghrib kita melaksanakan takbir muqayyad setelah sholat saja. Kemudian malam lebaran kita melaksanakan, malam lebaran Idul Adha kita melaksanakan takbir mursal sampai kita sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, kita melaksanakan takbir muqayyad lagi, yaitu melaksanakan takbir setelah waktu-waktu sholat, baik fardu, sunnah, maupun janazah sekalipun, sampai asar, yaitu di hari akhir Yaumu At-Tasyrik. Sedangkan orang-orang yang sedang berhaji, ini akan melaksanakan takbir muqayyadnya, yaitu di zuhur yaumun nahar, berarti tanggal 10 Zulhijjah sampai subuh akhir ayyam tasyrik, sampai subuh ya, di hari akhir yaumut tasyrik tanggal 13 subuh ya. Tapi ketika kalau sedang bertahallul ya sampai asar. Dan kesimpulan terakhirnya adalah bahwa takbir mursal di Idul Fitri lebih baik daripada takbir mursal saat Idul Adha. Tapi takbir muqayyad lebih baik daripada takbir mursal pada saat Idul Fitri dan takbir mursal pada saat Idul Adha. Sahabat Blackneck, mungkin itu saja sekilas pembahasan tentang takbir. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, dan mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan. See you next time. Bye.